sebagai yang kemarin saya ceritakan ada di tangan saya. Bentuknya seperti kijing bungkong. Masih ada asiatnya? Masih banyak, insya Allah masih banyak. Alhamdulillah ya Cung, Kacung saged meriki, saged sanja tengeriki. Saya hanya bisa memberikan batu. Us, ya Pak Us, ini kan saya punya utang. Saya ngerasa nggak enak katanya. Dari Pak Us datang ke sini 2 kali tidak ada pembicaraan masalah hutang. Saya cerita sekarang. Itu bosnya Pak Us manggil preman suruh bayar. Saya tolak. Saya berani ngelawan. Manggil pengacaranya itu, saya lawan. Saya tunduk ke Pak Us katanya. Ngomong terang-terangan itu. Enggak ada itu. Ngomong terang-terangan. Saya tuh ngerasa saya tuh punya hutang. Saya mesti bayar. Bayar itu langsung. Dalam hati ya Allah, saya sampai merinding. Bayar itu langsung kontan. Nih 72 juta. Bayar kontan itu. Tidak ada ngaling-ngaling. Nih saya kasih 50 juta, 20 juta. Ambil di sana ya, pakai cek. Pak Soer ngomong, Us yang kuat, insya Allah kamu kuat, jangan takut. Jadi jangan ada pikiran katanya, jangan ada pikiran sebelum masuk itu, jangan ada pikiran. Lillahi ta'ala. Itu keadaan saya udah lemes itu, hari ke-6 itu udah perbedaan makan, perbedaan apa kan udah nggak ada. Ini udah makin kecil gitu kan, makan 1 kepel dari puasa subuh sampai maghrib cuma makan 1 kepel. Saya nunggu maghrib sampai jam 12 nggak boleh tidur. Artinya saya nggak boleh tidur sampai mencapai ujian masuk ke TPU tersebut, itu nggak boleh makan. Itu udah lama ya, udah bakal lama, bakal artinya waktu yang bukan waktu yang sebentar. Itu posisinya sudah lapar, nunggu jam 12 jangan tidur, sudah nggak bisa ngerokok, itu udah bikin lemes. Boro-boro saya pengen tidur, pengen gimana, perut lapar sekali. Waduh, mulut asem. Ini langkah ke-6. Boro-boro. Jadi saat udah hari ke-6 ini boro-boro saya mikir nanti bakal datangnya apa, nggak boro-boro. Ini udah lapar, udah keadaan udah perbedaan. Bukan kepikiran lagi, ini ke perut. Sampai jam 12 kan berangkat. Apa yang mesti saya lakukan harus tercapai kata saya. Hari ke-6 saya memasuki TPU, itu agak beda. Ini dari perbedaannya benar-benar ya hebat itu kan, ujian-ujian dari, menurut saya sih dari bacaan tersebut itu mungkin bacaan yang saya bawa ini, hodam yang saya bawa harus begini-begini, itu ada gitu kan. Dan mungkin kalau orang yang biasa tirakat kayak harusnya, bukan berarti saya di TPU itu bukan tirakat sholat ya, bukan, ini hanya untuk perjalanan aja. Bukan bertapa, bukan. Ini maaf barangkali ada pemirsa yang berpikiran wah ini musyrik, bukan ke situ. Ini hanya alur yang harus dijalankan gitu kan. Dijalankan melalui lewat ke pekuburan, bukan saya bertapa, bukan ya. Ceritanya jangan sampai meleset ke situ. Hari ke-6 ini saya masuk. Dari masuk tersebut itu beda, ini beda, kok beda kata saya tuh. Kata Pak Soer, saya ingat, udah langsung aja nggak apa-apa, jangan ragu. Tapi tetap walaupun itu kan Pak Soer sudah mengalami, sementara saya belum. Tetap saja ada keraguan. Dari 1 langkah berhenti dulu, 1 langkah, berapa lama itu? Sampai saya mencapai 20 langkah nggak ada apa-apa. Tapi dari masuk pertama itu hawa sudah dingin. Sudah beda antara gerbang yang saya mau masukin itu biasa, pas masuk ke kuburan itu beda. Dingin, sudah dingin. Hari ke-6 ini. Pas saya sampai mencapai langkah ke-20, saya diam. Masih ada keraguan, pokoknya bukan keraguan, ketakutan lah. Arti ketakutan yang keadaan sudah gelap. Apapun itu mungkin bisa saja terjadi
hal-hal yang pemikiran. Tapi pada saat itu mungkin Pak Suhir sudah meset, artinya memberikan apa ya, memberikan kekuatan dari puasa. Makanya mungkin Pak Suhir memberikan, udah kamu nggak boleh makan banyak, makan ini aja katanya. Sampai langkah ke-25 saya berhenti. Ya kata saya, artinya saya di langkah 25 tidak memberikan apa-apa, tidak menunjukkan ada suatu perubahan, tapi tetap hawa ini dingin sekali. Kata Pak Suhir, tetap ingat dari omongan-omongan guru yang membimbing saya itu, tetap nggak apa-apa, jalan terus katanya. Singkat kata saya 5 langkah saya maju. Itu yang tadi dari 5 langkah ke 25 ke 30, ini yang tadi hari pertama itu muncul lagi, nangis, minta tolong lagi. Di sebelah persis tetap saya ingat. Udah jangan di itu, abaikan. Ingat, tapi berat. Itu langkah pas 25 ke 30 ini datang, ini berat. Ini 30 aja saya diam, aduh. Ya namanya nggak tahu, kayak ada yang nempel di kaki ini, kata saya tuh. Tetap takut itu tetap ada. Padahal udah mencapai yang lebih kan. Langkah berikutnya udah saya paksakan sampai 2 langkah. Ini setelah ke belakang sedikit, suara yang tadinya nangis, tadinya minta tolong, minta apa, hilang. Langkah 32 gitu kan. Setelah langkah 35, jadi awal yang kemarin itu datang, sengaja menggoda itu untuk tidak bisa mencapai langkah ke-40 ini. Wah, kata saya kalau misalkan dari cerita, misalkan sekarang posisinya nggak begitu, berpikirannya wah ini Pak Suhir hebat, sudah menerapkan ilmu, dia udah melakukan. Jadi bukan hanya artinya bukan mengasihi orang itu, bukan hanya dikasih saja, bukan. Jadi dia sudah melakukan hal tersebut. Jadi tahu akan langkah itu. Langkah ke-35 ini, yang tadi orang yang serem itu sebelah kanan yang hari pertama, datang lagi, itu datang. Saya lewat di sampingnya. Mungkin kalau misalkan itu, kalau artinya kalau tidak ada tirakat begitu, saya ketemu itu lari, pasti lari. Tapi tekad saya bulat lah. Saya mesti apa arti bisa mencapai ilmu itu kan. Langkah ke-35 itu. Nah posisi tanggal 35 ke-40 itu harus membuka. Artinya tadi yang saya bawa itu sajadah itu harus duduk. Jadi ke depan itu kan. 35. Oke, kata saya tuh maju. Ya biasa. Setelah dilewatin itu dari samping ini, saya lihat lirik itu sudah nggak ada. Alhamdulillah, saya 36 itu udah nggak ada. Saya paksakan, saya cepat gitu kan, udah nggak tunggu lagi. Saya hitung sampai 40. Bukalah sajadah. Saya napak sajadah, baru terasa dingin kaki itu dingin. Saya duduk bersila, ya misalkan jalan ke sana itu harus duduk sini ini kan, duduk. Jadi ini kuburan, Saya jalan ke sana. Arti duduk menghadap ke sana. Diam. Saya sambil wirid diam. Tetap itu bacaan itu nggak boleh putus, harus tetap jalan. Dari itu saya lihat suasana dari samping, macan itu datang. Nah ini macan yang kemarin putih itu datang dari samping. Ya Allah, itu kaget. Artinya kaget itu sudah merasa takut. Posisinya artinya posisi gimana itu saya tidak ada berpikiran dia bakal datang lagi. Samping sini datang sambil menggeram. Wow, mulut itu di depan muka saya. Dalam hati, ya Allah, mati saya bener. Artinya gimana ya? Arti posisi saya udah begitu, udah dalam posisi duduk. Macan itu depan itu, ya saya lebih tinggi macan. Sambil membuka itu, wah, nggak ada omongan, nggak ada apa. Saya diam. Dia nggak ngomong, artinya macan itu nggak ngomong. Sambil tetap aja menggoda, artinya menggoda, muter ke sana ke sini. Sampai berapa ya, kalau misalkan perhitungan itu dia udah benar-benar membuat jantung, membuat ketakutan ini benar-benar ingin membatalkan lah, hati membatalkan nih, saya pengen lari, pengen apa gitu kan. Alhamdulillah hari ke-6 tersebut saya udah bisa lolos lah. Sampai macan itu nggak ada, sejuk. Perasaan yang tadi hawa jadi dingin, jadi sejuk. Biasa seperti hari-hari malam gitu kan. Saya langsung lipat sejadah balik saya. Puasa ke-6 ini bener-bener lemah hati, nggak bisa apa-apa ya.
Nah nggak bisa apa-apa, dia udah lemes gitu. Tetaplah dari hari ke hari itu kan Pak Sohir tetap nunggu saya artinya apa laporan hari ini ketemu dengan siapa, saya cerita gitu kan. Lemes ya usia, iya sehari lagi harus lebih kuat kata Pak Sohir. Ini gimana tadi datang, saya ceritakan apa yang saya terjadi tadi, yang terjadi tadi itu kan saya ceritakan. Terus gimana? Tidak ada, maksudnya Pak Sohir barangkali ada omongan dari macan atau tersebut itu godaan. Tidak ada Pak Sohir. Ini harus lebih mantap lagi. Dan ya ini aneh, dari hari pertama sampai ke-6 ini godaan ini, saya pikir godaan yang mungkin saya sekarang cerita ini pengalaman yang kemarin ya, jadi mungkin ceritanya enak ya, kayak nggak ada godaan yang gimana, nggak ada gitu kan. Tapi dari 1 ke 6 ini udah bener-bener mencekam gitu kan. Saat ini saya kan udah selesai, istilahnya udah mempunyai kan. Pada saat hari ke-7 itu Pak Sohir udah nggak boleh makan sama sekali, nggak boleh, cuma dapat minum aja 1 kali. Pak Sohir kan ngomong, besok kamu nggak boleh buka, hanya minum 1 cangkir air saja. Bukan cangkir ya, maksudnya gelas gitu kan. Ya saya diem lah, karena posisi karena saya lapar udah apa. Dan sahurnya ini malah dibalik, tadi makan 1 kepel. Nah ini sahurnya tidak boleh makan, makanya 1 kepel aja. Ya Allah Pak Sohir, kenapa nggak bilang dari awal? Kalau dari awal saya nggak mau ngelakuin ini. Bener Pak, kata saya tuh. Saya udah kuat, udah 7 hari kata Pak Sohir. Udah makan kata saya, kata dia makan. Ya mau istilah jam 3, jam pengen subuh itu kan makan, minum air seteguk. Biasa setelah sholat mungkin saya capek tidur kan. Tidur didatengin lagi sama yang baju depan. Diam saya. Habis duhur saya cerita ke Pak Sohir. Pak Sohir, ini saya mimpi lagi. Mimpi lagi Us. Mimpi apa katanya? Saya didatengin orang yang kemarin. Oh datang lagi Us. Iya. Terus ngomong apa? Enggak ngomong. Mandengin saya sambil senyum. Terus pergi. Alhamdulillah, syukur Us. Berarti benar-benar kamu tuh diizinkan. Kamu mesti kuat ini Us. Pak, nanti godanya apa? Saya nggak boleh cerita, katanya nggak boleh cerita. Harus kamu yang menjalankan. Karena setiap orang yang melakukan ini akan berbeda katanya. Kalau saya cerita, takut akan ada perbedaan. Tapi mungkin ada persamaan dari pertemuan yang akhir mungkin Pak Sohir, kata saya tuh. Ya tidak bisa, kamu harus melakukan. Habis duhur saya wirid, saya diem, tetap wirid, biar badan saya tuh fit, saya doain nggak ada asumsi lah kalau makanan itu udah lemes. Saya ngelangkah aja udah mungkin sempoyongan lah. Sampai maghrib itu minum, buka itu cuma minum 1 gelas. Ya untuk yang mendengarkan mungkin bisa membayangkan. Sahur 1 kepel, setelah sahur itu berpuasa, bukanya cuma air 1 gelas. Dapat tenaga dari mana? Istilahnya antara waktu itu saya merasakan antara hidup dan mati lah, antara ngawang. Kalau orang Cirebon bilang udah ngawang-ngawang, ini udah pandangan yang udah nggak karuan, udah gimana gitu kan. Ya tetap dilaksanakan karena ini hari terakhir saya melakukan tirakat. Kalau orang Cirebon bukan ritual ya, tirakat. Kalau ritual itu beda. Ritual itu orang-orang yang ingin kena hal yang negatif. Ya, saya tirakat gitu kan. Pas waktu jam 12, ini hari ke-7. Nah ini hari ke-7 itu berarti kan kita memulai dari langkah ke-40. Pak Sohir jam 11 sudah datang. Ini kan. Ya Pak, ini jangan ke hari yang terakhir katanya. Harus lebih kuat dari yang kemarin. Diceritakan hal-hal yang kira-kira membuat saya tuh batin tuh kuat. Segala sesuatu kata hanya Allah yang ngatur. Tidak ada yang bisa mematikan kamu selain Allah. Jadi ikhlaskan, ridhokan segala sesuatunya. Iyanya saya juga udah lemes. Iya. Nah ini yang terakhir ini saya ditawasulin. Artinya ditawasulin itu mungkin kalau orang itu, kalau tawasul itu ceritanya untuk orang hidup. Tapi kalau bahasanya tahlil untuk orang mati gitu kan.
Jadi saya itu tawasul hari terakhir itu, hari 7 itu tawasul. Bertawasul atas nama diri saya agar bisa berhasil untuk mencapai apa yang ditujukan gitu kan. Dari jam setelah tawasul itu kira-kira jam 12 lebih gitu kan. Pak Sohir mengantar. Saya antar sampai nanti di depan katanya. Oh ya mungkin Pak Sohir sudah tahu itu jalannya mungkin sempoyongan apa kan tahu gitu kan, diantar sama Pak Sohir ke sana. Sampai ke depan gerbang TPU. Setelah nyampe di gerbang, Pak Sohir pamit. Saya pulang. Insya Allah yang mampu. Ini Pak Sohir kok dalam hati saya ya ada masih mendukung itu kan, ya hebat lah. Ini guru-guru kan artinya guru harus memberi semangat, memberi support supaya mencapai hasil yang bagus, yang baik gitu kan. Saya melangkah itu serasa ngambang, masuk ke tempat pemakan umum itu ngambang, sudah nggak ada semangat, sudah artinya sudah nggak ada pikiran setan, nggak ada pikiran yang macam-macam apa, nggak ada. Tetap saya bawa sajadah, itu hari ke-6 dan hari ke-7 harus bawa sajadah dan harus menempatkan di langkah ke-50 kata Pak Sohir. Harus katanya. Hari ke-7 masuk berarti kalau misalkan perhitungan siang itu langkahnya itu udah masuk ke dalam pisan, udah. Ya masuklah saya. Udah pikiran udah mata udah lamur, udah nggak karuan itu jalan. Saya sambil ngitung langkah tetap, tapi nggak ada rasa takut, nggak ada apa, nggak ada. Sampai ke langkah ke-40 baru ini takutnya bener-bener takut gitu kan. Saya itu kan merasa sukma yang tadi ngambang-ngambang masuk ke badan gitu kan, karena ada dorongan, mungkin dorongan ini ya, dorongan apa goib yang lebih kuat gitu, kayak seolah-olah mendukung. Masuk nggak bisa, maksudnya masuk langkah 41 itu sangat sulit. Saya paksakan sampai mencapai langkah 50 tidak ada godaan sama sekali, nggak ada. Sampai saya menggelar sajadah duduk di situ. Ini mungkin artinya saya ngerasa bersyukur bisa sampai sempat duduk di situ di sajadah yang memang kayak kemarin hari ke-6 saya duduk. Wirid tetap wirid. Lama kelamaan wirid saya tuh kok berubah. Ini kayak badan ini kok berguncang. Keluar ular besar, panjang nggak kira-kira dari samping. Masya Allah kata saya tuh, ini ular. Ya Allah. Sampai melilit badan saya tuh. Itu namanya ular udah siap nyaplok. Ya Allah kata saya, dalam hati ini benar-benar diset secara istilahnya supaya kuat itu. Saya diset oleh guru saya yang bimbing saya itu benar-benar mampu. Tidak ada daya sudah. Yalah, saya sampai ingat udah mau mati, ibaratnya ular itu udah melilit tubuh, udah makan, udah mau makan. Wah, saya tetap konsentrasi pada wiridan. Bas, tiba-tiba setelah lama saya bergelut dengan ketakutan, saya ular di depan udah mau makan itu. Apa kayak ada lampu pecah? Kok beda? Aduh, saya merinding ini cerita, artinya karena emang bener-bener nih. Datang orang yang tadi pakai sorban, datang mengambil saya duduk di depan saya persis. Bahasa Jawa ngomong dia ngomong, alhamdulillah ya cung, kacung saged meriki, saged sanja tengriki. Ki, ari kula mboten saged nyukani apa-apa. Saya hanya bisa memberikan batu. Tapi dia tidak memberikan, saya hanya bisa memberikan ini katanya. Saya tangan begini. Insya Allah katanya dia, ini akan ada manfaatnya buat kebutuhan kamu. Sudah, sekarang kamu pulang. Setelah dia bilang kamu pulang, yang tadi terang gitu kan, seperti sedia kala, seperti malam gelap. Dibuka tangan saya itu, ada batunya ada. Batunya itu berupa kijing namanya. Kata Pak Sohir, saya datang ngobrol. Saya nggak nunjukin dulu, saya diam. Datang apa, dapat apa katanya. Cerita, Pak Sohir, saya tuh dililit ular. Nanti dulu manggil itu, bikin teh manis katanya. Kasih teh manis saya itu. Suruh minum teh manis dulu. Udah nanti ceritanya tenang dulu, tenang. Saya enggak, batu ini tetap saya genggam. Enggak tak kasih tunjuk, diam aja. Saya sampai ingat
udah mau mati, ibaratnya ular itu udah melilit tubuh, udah makan, udah mau makan. Saya tetap konsentrasi pada wiridan. Alhamdulillah ya cung, kacung saged mriki. Ki, adik kula mboten saged nyukani apa-apa. Saya hanya bisa memberikan batu. Aduh seger. Kata saya tuh, Pak Sohir, saya mau minta rokok bisa nggak? Boleh nggak ngerokok? Boleh, udah ini udah selesai kok. Udah tenang aja, tenang ya. Udah gitu, saya cerita, saya dililit ular Pak Sohir. Bener-bener ular gede. Iyalah, makanya itu kan diset supaya kamu batin itu kuat. Terus dia kalau saya ini ngasih, hanya ngasih ini aja, dikasih ini katanya supaya agar bisa bermanfaat. Oh dikasih apa katanya Pak Sohir, kaget. Ini Pak Sohir. Kijingnya kalau misalkan kalau orang bilang tidak ada harganya. Tidak ada seperti kayak batu-batu sekarang. Wah hebat itu kayak model Yaman atau enggak. Kijing jelek batunya. Pak Sohir aja saya gini nggak langsung berani ngambil. Diem dulu. Izin ke saya. Boleh saya pegang nggak? Mangga. Padahal saya tuh ini saya nunjukin tuh sok pegang. Tapi Pak Sohir mungkin menghormati yang memberi ya arti kan. Dipegang Pak Sohir ya namanya dia sampai mungkin lepas ini apa nggak tahu Pak Sohir kata saya juga udah artinya udah nggak masuk ke obrolan Pak Sohir tersebut lah, sudah aja lah kata saya tuh. Ini batu yang kemarin saya ceritakan ada di kamar saya. Bentuknya seperti kijing bungkem. Masih ada asiatnya? Masih banyak. Insya Allah masih banyak. Buka artinya udah selesai, udah istirahat katanya. Udah saya tidur, Pak Sohir mungkin ada itulah wiridan kemana. Setelah subuh sebelum subuh itu saya sholat subuh dulu, terus saya tidur sebentar kayak antara jam 9 jam 10 bangun, Pak Sohir udah ada di situ. Ya artinya mungkin pengen ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Sedang kita iya bahasa Cirebon ya orang Cirebon. Udah biar itu dikantongin saja ke kamu, jangan udah simpan katanya. Jadi Pak Sohir semalam itu dia berhubungan kontak batin dengan kontak istilahnya berhubungan dengan yang memberikan batu tersebut. Karena dia penasaran. Pak Sohir juga memberi ujangan. Ini batu isinya pengasian yang sudah maksimal. Jadi cara penggunaannya hati-hati katanya. Untuk apa kata saya? Pengasian itu untuk meluluhkan hati seorang agar bisa welas asih ke Uus katanya. Saya langsung alhamdulillah. Pikiran saya kan dari awal itu sudah ingin mendapatkan hal tersebut. Berarti ini kan ada Pak Sohir untuk bisa menggunakannya caranya ada. Makanya saya tadi malam sudah berkomunikasi dengan yang memberi katanya. Dikasih bacaan. Nah itu bacaan itu benar-benar mantap. Itu dibuktikan ini. Ini akan saya ceritakan pembuktiannya. Saya sudah dapat. Ya artinya saya langsung berkemas pulang. Mandi. Ya sementara itu 7 hari saya kan nggak berangkat kerja. Itu kan namanya penagihan itu kok harus ada data gitu. Pas hari besoknya saya berangkat. Ya teman-teman pada kemana aja sih. Iya biasalah nyari-nyari gimana supaya bisa. Ini ada tagihan nih katanya. Ya tidak usah disebutkan lah yang pasti ini dari istilahnya dari harus menagih di penasehat LSM. LSM itu tersebut itu tidak usah disebutkan LSM apa. Dan semua orang yang kata dia yang di sini yang sekantor itu wah susah ini orang gini. Sama ada tagihan yang LSM itu sekitar 72 juta ya. 72 juta sama ini orang Pleret. Saya sebutkan daerah nggak apa-apa ya. Orang Pleret. Jumlah tagihan tersebut itu 210 juta. Pertama saya langsung berangkat. Saya datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji ada? Oh ada. Kata dianya dari mana? Dari Cirebon. Masuk. Pak Hajinya ada. Pak Hajinya wah hitam gede. Datang salaman.
ngomong, dari mana? Ini Pak, saya bawa tagihan. Kamu berani-berani nagih saya itu. Wah, langsung marah. Berani-berani nagih saya. Punya apa kamu kesini katanya. Saya diem aja. Waduh, takut sih takut. Oh iya, saya ingat waktu itu. Oh, marah, bener-bener marah. Kamu berani-berani, siapa lagi yang mau dia suruh katanya. Maksudnya bos saya itu nyuruh orang, siapa lagi. Saya ngelewat ke kantong. Saya baca apa yang diberikan itu. Saya tiupin. Kamu mau apa? Mau nagih-nagih kayak gitu? Saya tepuk pahanya. Pak Haji, ya Allah itu. Pak Haji setelah ditepuk sama saya melihat aja marah, kata, jangan marah kata situ. Ya ente aja, kamu berani-berani kesini. Nih jangan marah dulu, dengerin saya dulu. Saya di sini itu cuma tugas kata situ. Pak Haji punya utang, walaupun bukan saya yang datang ataupun yang tetap dibayar. Ya iya aja. Langsung lulu itu nggak ada namanya kasar. Ya bener sih Harimono. Ya iya. Pak Haji kudu sadar dewek. Sekin Pak Haji pengen bayar beli. Ya terus duitnya langka aja. Lulu itu langsung. Tidak ada kata kasar jebrot, nggak ada. Kapan Pak Haji anai? Hari bari saya berusaha nyewot. Ngobrol anai kapan? Saya mengerti kata saya tuh. Takjub saya. Itu yang tadi pertama keras setelah saya baca lulu. Itu kontan, tidak ada per detiknya langsung kontan. Saya langsung pamit. Di jalan, aduh kata saya terharu, alhamdulillah saya diusai. Tapi belum buktikan nih bayar atau tidak untuk minggu depan. Saya masih bertanya. Baliknya saya langsung ke Pleret kan, ada satu tagihan lagi. Datang, istrinya langsung mencak-mencak. Mau apa kamu kesini juga? Disuruh itu katanya, disuruh bos kamu. Bos kamu sini, datang aja ke sini juga. Jangan kamu. Kemarin pengacaranya datang ke sini, pengacara datang nagih, dimarahin. Saya diem aja. Bu, saya mau ketemu bapak yang bersangkutan dengan hal ini. Nggak ada, bapak nggak ada. Mau apa kamunya? Diem aja. Ya, yang kemarin saya baca. Saya nggak bergeming, diem aja, nggak ngomong, nggak apa. Ibunya ngomong, saya tiupin. Emang saya itu dari mana? Rada lemah. Saya dari Cirebon bu. Saya cuma pengen ketemu bapak aja. Diem. Masuk. Dipanggil bapaknya. Saya nggak ngerti. Ya sebutlah namanya bapak, nggak usah disebut ya. Mau apa katanya? Diem. Saya tiup. Saya kesini, bahasanya saya kesini itu nggak pengen apa-apa. Saya pengen kenal dengan bapak karena ini kan hari pertama saya nih dapat ini. Suruh masuk. Saya. Ini kalau pemirsa mau tahu, istilahnya penasaran bohong katanya cerita saya. Ayo itu ada yang ditagihnya masih ada, masih hidup. Bener ini. Masuk. Gimana? Pak, ini saya tuh dapat surat tuh. Oh iya. Terus? Ya gimana penyelesaiannya? Masih ada marahnya. Udahlah pagi ini aja. Udah. Pokoknya saya sini saya sudah kenal kata saya nggak banyak ngomong pak. Nanti besok-besok saya kesini lagi kata saya. Ya saya sih menjalankan tugas pak. Bukan menagih bapak. Saya mengerti bapak tidak punya uang. Tetap bahasa saya begitu. 3 hari lagi saya kesini katanya. Dah. Saya balik. Tunggu 3 hari. Saya main ke bapak yang di Pleret. Main. Assalamualaikum. Disambut. Enggak ini. Masuk sini. Pak usah ngopi baik, ngobrol biasa aja kata saya tuh. Nggak usah, jangan mikirin utang sama saya. Aku bilang gitu. Tapi tetap saya baca itu tetap supaya dia lebih dalam gitu kan. Baca itu, saya baca. Ngopi be pak, ngopi. Ngobrol, saya tidak ada pembicaraan masalah penagihan hutang. Tidak ada. Ke 3 hari, udah. Sementara saya di lain tempat itu kan 7 hari. 3 hari di situ saya udah sebelum. Bapak nanti saya cuma pesan bapak kalau misalkan bos saya telepon ada nggak saya kesini, jawab yang jujur ada. Nah itu kan berarti saya udah menyelesaikan tugas, itu kan menyelesaikan tugas apa-apa yang dilaksanakan itu kan. Saya pulang. Dan pas ke 7 hari saya janji nih dengan yang salah itulah, dengan orang yang kemarin saya tahu sama galak gitu kan. Saya kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata itu Pak Haji udah nungguin. Hebat saya itu dalam hati. Tungguin lama pisan, siang-siang pisan. Iya Pak Haji. Gimana sehat Pak Haji? Kata gimana sehat? Sehat-sehat. Masuk. Ramah, itu ramah, tidak ada marah, nggak ada. Mau ngopi nggak? Ya ngopi Pak Haji. Santai Pak Haji. Usah juga. Karena Pak Haji ceria pisan Pak Haji. Oli duit tak? Kata saya tapi ya alhamdulillah. Saya janji saya bisa tepati. Kata. Bayar itu langsung. Dalam hati ya Allah saya sampai merinding, bayar itu langsung kontan. Nih 72 juta
bayar kontan itu. Tidak ada di ngalang-aling. Nih saya kasih 50 juta 20 juta ambil di sana ya pakai cek. Saya percaya nggak percaya diem aja. Pak Haji rezeki bagus ya Pak Haji. Iya ya, bisa nempati janji. Bisa tetap saya puji. Kalau ada apa-apa di jalan bilang aja ke saya katanya. Di sini udah kenal aja sama saya, tahu. Ya Pak Haji suun. Wis tenang. Alah kata saya dalam hati, yang penting sih bayar ya. Itu kan emang tugas saya kan. Langsung bawa. Pak Haji langsung itu saya ada tagihan lagi. Ya wis, kok ngopi-ngopi maning katanya. Nanti kesini lagi kok kapan-kapan ngopi. Nah kebetulan kan emang dari target itu kan ada. Saya balik langsung ke Pleret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 3 hari saya tungguin gak kesini-sini katanya. Ya tuh 4 hari, ini kan hari keempat. Iya Pak. Ya biasalah anak tugas. Masuk katanya. Ngobrol sebentar. Us ya Pak Us ya. Ini kan saya punya utang. Saya ngerasa gak enak katanya. Dari Pak Us datang ke sini 2 kali tidak ada pembicaraan masalah hutang. Saya cerita sekarang. Itu bosnya Pak Us manggil preman suruh bayar. Saya tolak. Saya berani lawan. Manggil pengacaranya itu, saya lawan. Saya tunduk ke Pak Us katanya. Ngomong terang-terangan itu. Enggak ada itu. Ngomong terang-terangan. Saya itu ngerasa saya tuh ada punya hutang. Saya mesti bayar. Terus emang Bapak Us ada udah ada uangnya kata saya. Saya nggak punya uang. Nih rumah ini saya minta kembalian aja 100 juta boleh nggak? Waduh, saya mikir ini gimana sih bos saya. Ya udah Pak, saya telepon ya. Ya udah sok, tungguin. Siang waktu itu jam 1 setengah 2. Saya masih ingat pisan. Bos, apa? Ini Bapak mau bayar, tapi mau nganuin rumah. Rumah yang di mana? Yang ditempatin, minta kembalian. Berapa? 100. Bawa ke notaris depan Jogja katanya. Langsung dibawa itu Pak. Enggak ada yang bawa sama saya, sama bapaknya itu. Bawa sertifikatnya, bro, bayar. Itu semuanya lunas. Itu dari hal yang sekarang aja saya bahas ya. Mungkin ada tagihan yang lain-lain mungkin banyak gitu kan. Langsung bayar lunas. Alhamdulillah bayar. Saya pulang ya. Kan itu kan kalau debt collector itu kan pribadi. Ya dia ada dengan yang bos itu pribadi. Bawa pulang ya uangnya cukup lah, artinya buat beli motor satu mas saya dapat gitu kan, dari 72 sampai istilahnya hitung 282 juta kan saya udah ngelunasin. Saya pulang bisa bawa pulang nih kalau misalkan ya dari komisi tersebut bisa beli motor gitu kan. Dari Pak Us datang ke sini 2 kali tidak ada pembicaraan masalah hutang. Saya cerita sekarang. Itu bosnya Pak Us manggil preman suruh bayar. Saya tolak. Saya berani lawan. Manggil pengacaranya itu, saya lawan. Saya tunduk ke Pak Us. Ngomong terang-terangan. Pak Us selain menagih menjadi debt collector ya itu ya? Atau apa itu waktu itu? Disebutnya debt collector atau? Saya posisinya sebenarnya bukan artinya gini ya. Waktu itu saya kerja di perusahaan itu bahasa itu debt collector, cuma saya di situ kolektor aja. Tapi ini kolektornya saya artinya di atas 50. Jadi ya saat kerja di situ aja gitu kan. Punya keinginan memiliki ilmu tersebut gitu. Tapi Bang ini pernah saya coba. Ini mungkin pengalaman ya. Saya ada, maaf ini untuk pemirsa jangan ditiru ini ya, nggak boleh. Wah, saya coba ke cewek itu cepat itu Pak Bang nggak lama 3 hari langsung mau diapain aja. Nah ini, wah ini bahaya ini. Hebat ini. Nah, makanya jangan ditiru sama pemirsa, nggak boleh. Posisi udah menikah ya? Udah menikah. Cuman nyobain gitu. Nyobain, saya nikahin langsung aja lah. Nah itu, jadi ini kalau misalkan para pemirsa ada, istilahnya jangan sampai ke situ. Mungkin barangkali nggak mampu Bang ya. Masih suka ada orang yang memakai jasanya Pak Us. Ada untuk menagih. Masih ada. Jadi itu kalau misalkan ada kan, saya kan punya perusahaan ada, itu kan ada yang kadang nelpon, punya waktu nggak sini ke kantor, saya datang. Apa?
kasih berkas. Nah itu perjanjian Bang kalau sama saya perjanjian 40-60. Ya jujur saya ngomong, ya kalau misalkan dia mampu mau boleh, kalau enggak ya mungkin tawar-tawaran. Nah Jadi itu banyaknya kasus-kasus itu selalu berhasil ya? insya Allah berhasil. Wah Insya ini Allah. gimana di zaman sekarang ini lagi orang sulit uang nih, banyak tagihan di luar juga. Tetap insya Kira-kira Allah. kalau ada yang membutuhkan jasanya Waus bisa tolong nih. Insya Allah. Dan saya itu akan target itu. Saya tidak artinya tidak gini. Tidak maksudnya saya tidak mempromosikan enggak. Cuma nanti saya akan target. 3 bulan saya enggak konsekuen. 3 bulan enggak saya dapat. Enggak, saya enggak minta komisi. Jadi itu target saya. Jadi 3 bulan dalam lihat dulu saya datanya 3 bulan jaminan. Ya arti jaminan artinya kalau bayar milik saya, enggak bayar sudah. Saya konsekuen saya kasihkan gitu kan. Tanpa Tapi kekerasan, alhamdulillah berhasil terus Bang. Dengan tanpa kekerasan. Gimana Bang? Tanpa kekerasan. Oh tidak ada. Saya sendiri Bang nggak pakai pasukan, nggak. Saya sendiri. Sayangnya hanya digunakan untuk penagihan ya. Untuk yang lain-lainnya misalnya kejahatan bisa pakai itu. Ya nggak bisa Bang Nggak bisa. Karena untuk saya nggak kejahatan. jahat orangnya, baik. Artinya bisa dipakai untuk jahat. Ya nggak tahu, saya belum nyoba. Bang mau nyoba silakan bawa aja Bang barangnya Boleh ada. dipinjam itu ya. Nggak bisa pindah tangan itu ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu tetap nggak bisa. Itu tetap ada artinya bukan ritual ya, ada perjalanan untuk pembelian. Tapi saya istilahnya untuk barang tersebut ya insya Allah janganlah. Karena pembeliannya kan nggak artinya nggak pakai uang, nggak pakai apa, itu kan tetap pakai perut gitu Bang. Ada pantangan ya Waus? Nggak ada. Tidak ada pantangan. Kalau sudah dibeli itu sudah tidak ada pantangan Bang, kecuali Bang dikasih mungkin ada pantangan tersendiri gitu. Jadi mungkin ini kalau sekarang ini lagi musim kan pinjol-pinjol itu. Nah pinjol ini kan pada macet tuh tagihannya. Misalnya Waus jasanya oleh pinjol ini dipakai, mau nggak Waus? Biayanya gede Pak. Jadi kalau saya masih di bawah 50 juta saya nggak mau karena persentasenya jauh. Kalau pinjol hanya 2 juta saya mesti nagih kemana sih? Dapat berapa saya Bang? Oh ya. Ya tidak akan, ya maksudnya bukan saya meremehkan tapi ya udah aja lah kalau 2 juta sih Ikhlaskan aja sendiri lah. aja. Jadi ini perorangan bisa ya maksudnya? Ya itu. Nggak mesti perusahaan ya? Ya bisa perorangan, maksudnya perusahaan itu kan mungkin tagihannya akan lebih besar. Tapi perorangan juga kita nggak tahu kan. Ada yang kemarin minta penagihan di mana itu, di Kadipaten ada dan berhasil. Ya. Kalau untuk menjual barang bisa nggak? Ada efek nggak? Menjual barang jadi cepat gitu? Cepat Insya Allah laku. bisa. Kalau untuk itu kan berarti kan kita hanya Islam mengisi dari barang tersebut untuk cepat laku kan. Ya. Kalau dipandang orang wah lebih menarik gitu kan. menarik. Ya insya Allah bisa. Sudah pernah coba? Pernah dicoba ya kalau butuh. Kalau artinya maksud gini, ini barang nggak laku-laku, saya coba. Ternyata laku, cuma nggak jadi patokan lah saya sih. Hanya seberapa gitu, oh, segini gitu kan. Tahu gitu. Dan tentunya itu atas izin Allah jelas ya. Iyalah pasti. Bukan Itu kan, karena si barang itu mungkin. bukan, itu kan tetap kita walaupun izin Allah tetap ada syariat. Artinya syariat Syariatnya, perantara gitu iya. kan. Di mana-mana juga tetap kita harus punya syariat. Jadi bukan percaya karena barang itu kan? Bukan, jangan, nggak Musyrik boleh, nanti ya? jangan. Waus sudah berapa lama jadi juru tagih nih? Dari tahun 2005 itu, Bang Sampai sekarang? Kalau ada yang meminta saya datang. Waduh. Tapi saya tidak promosi, orang yang kenal aja ya, kayak Kebetulan perusahaan saya ini. juga punya masalah nih dengan penagihan. Nanti kita bisa bicara di belakang lah ya. Oh iya di belakang ya. Siap. Oke, Sobat MM, itu tadi cerita dari Waus yang mendapatkan batu ya. Kalau Anda yang penasaran dengan cerita Waus ini asli atau bohongan atau settingan, silahkan Waus siap ngobrol. Insya Allah siap datang. Ya. Nanti akan saya videokan dengan muka saya, bukan berarti itu ya. Artinya saya juga akan nih batunya yang kemarin saya ceritakan ya. Jadi oh itu batunya benar gitu kan. Ini batu yang kemarin saya ceritakan ada di tangan saya. Bentuknya seperti kijing bungkem.
Nanti si Dewa yang masih ada asiatnya. Masih banyak. Insya Allah masih banyak. Luar biasa, ini cerita yang luar biasa sekali. Ya, untuk Anda mungkin yang punya masalah dengan penagihan dan butuh jasa dari Wawus, insya Allah Wawus bisa bantu. Untuk Anda yang berdomisili di daerah Cirebon tentunya ya. Kalau di daerah Jakarta atau apa ya, silahkan hubungi aja langsung. Nanti insya Allah Wawus akan bantu, tapi dengan syarat di atas tagihannya 50 juta ya. Betul. Kalau suka dengan cerita Wawus silahkan berkomentar di bawah. Ingin berkonsultasi juga silahkan berkomentar. Nanti admin akan memberikan nomor WA Wawus. Wawus, terima kasih sudah hadir ke kami. Terima kasih ceritanya. Semoga banyak manfaat untuk kita semua ya. Ya, amin amin. Sobat MM, demikian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.